Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Podcast Ngapak 521 Ngerti Pajak. Pada kesempatan kali ini, Podcast Ngapak kembali dipandu oleh saya, Yasid. Dan telah datang di tengah-tengah kita Bapak Rahmat Hidayat Iya, dari Lokapom. Selamat datang Bapak Rahmat Hidayat. iya, terima kasih Mas Yesi. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Mas Yesi gimana? Alhamdulillah baik. Sudah makan apa belum ini udah siang? Alhamdulillah, barusan sih Pak. Oh, udah. Oh, Bapak sudah? Sudah, alhamdulillah. Oh iya, ini kan beliau dari Bapak Lokapom nih. Kalau boleh tahu mungkin di Lokapom sebagai apa, Pak? Saya sebagai pengawas farmasi makanan ahli muda untuk fungsi informasi dan komunikasi. Jadi untuk di Lokapom Kabupaten Banyumas kita ada beberapa fungsi, fungsi pemeriksaan, informasi dan komunikasi, fungsi TU, fungsi penindakan. Kebetulan saya untuk di fungsi informasi dan komunikasi. Fungsi informasi dan komunikasi. Oh iya. Mungkin kawan pajak ada yang masih bertanya-tanya nih, apa bedanya Lokapom dan BPOM gitu kan? Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Lokapom dan BPOM malah seringkali sebelum menjawab pertanyaan itu ada yang pomnya ini dikira polisi militer lah Polisi militer. atau pompa bensin lah gitu. Jadi ada beberapa memang banyak masyarakat yang belum kenal POM itu apa. Badan POM ini kan kita lembaga non kementerian. Badan Pengawas Obat dan Makanan, pusatnya ada di Jakarta. Sementara untuk membantu wilayah di seluruh Indonesia, Badan POM itu ada UPT di provinsi dan di kabupaten. Kalau di provinsi kita mengenalnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Untuk di wilayah kabupaten kita menyebutnya Lokapom sesuai dengan kabupaten. Nah, di Provinsi Jawa Tengah kita baru ada dua nih, Lokapom Banyumas dan Lokapom di Surakarta. Tapi sama ya, Pak? Sama. Bagian Bagian dari Badan POM, cuma untuk UPT di wilayah daerah maupun provinsi, kabupaten atau provinsi. Oke. Kalau untuk Lokapom izinnya bisa apa aja sih, Pak? Untuk layanan perizinan, Layanan perizinan. kita kan kalau Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan obat dan makanan, tapi tidak semua makanan yang dimasukkan ke mulut itu izinnya Badan POM. Kita lebih ke makanan pangan olahan. Jadi untuk layanan perizinan kita ada layanan sertifikasi dan layanan izin edar. Untuk layanan sertifikasi kita mengenalnya ada sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik, cara produksi obat yang baik, cara produksi kosmetik yang baik, bahkan kita juga memberikan izin untuk surat keterangan impor maupun surat keterangan ekspor nih Mas Yasid. Kemudian untuk izin edarnya tentu saja obat dan makanan. Ada pangan olahan, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional, dan obat. Itu yang kita. Nah, kalau dikembalikan lagi ke Lokapom, masing-masing ada kewenangannya juga. Iya. Terus untuk yang wajib didaftarkan sama yang tidak itu apa aja, Pak? Sama selain makanan kira-kira itu apa lagi, Pak, yang bisa dapat izin dari BPOM? Kalau makanan kita ada dua nih yang diwajib untuk didaftarkan. Yang penting adalah masa simpannya lebih dari 7 hari. Nah, untuk pangan olahan kita bisa mendaftarkannya, masyarakat ini bisa mendaftarkannya ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin edar PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, atau didaftarkan ke Badan POM untuk mendapatkan izin edar berupa MD makanan dalam negeri maupun ML makanan luar negeri. Masing-masing tentu saja ada batasannya. Kalau mendasarnya adalah untuk pangan industri rumah tangga, jika skala produksinya masih menyatu dengan dapur rumah tangga, itu diperbolehkan sebagai PRT. Tapi dikecualikan nih, nggak bisa semua didaftarkan sebagai PRT. Oh, nggak bisa semua. Nggak bisa, harus di Badan POM malah, seperti air minum dalam kemasan. Kemudian frozen food, pangan SNI, itu nggak bisa. Itu salah satu contohnya. Gitu. Kalau produk kosmetik itu udah jelas di kami ya Badan POM, kemudian obat tradisional, suplemen kesehatan, dan tentu saja obat. Untuk jangka waktu pengajuan izinnya itu kira-kira sekitar berapa lama, Pak? Jangka waktu pengajuan izin kami kembalikan ke pelaku usaha ya kebanyakan, karena kalau misalkan lama atau cepatnya itu tergantung dari kelengkapan dari pelaku usaha ketika mengajukan. Tapi proses perizinannya paling lama itu 30 hari kerja
untuk produk resiko tinggi. Kalau yang itu yang paling lama ya. Tapi kalau udah menengah rendah atau menengah tinggi tentu saja lebih cepat. Gitu. Paling lama 30 hari kerja untuk dikeluarkannya izin edar, Izin, ya. proses pendaftaran. Terus setelah misalnya masyarakat mendaftarkan izin dari BPOM itu nanti ada masa berlakunya nggak? Kira-kira itu. Iya, tentu saja. Kayaknya semua perizinan ada masa berlakunya ya, bukan hanya izin edar dari Badan POM. Kecuali kayaknya NPWP itu masa berlakunya seumur hidup. KTP juga. KTP juga, iya. Gitu. Kalau misalkan izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM berlakunya 5 tahun. 5 tahun. Tapi dalam 5 tahun itu tentu saja bisa melakukan perubahan, variasi atau apa dalam jangka 5 tahun. Tapi maksimal adalah 5 tahun. Sebelum 5 tahun kami himbau 6 bulan sebelum expire itu disarankan untuk mulai proses pengajuan pendaftaran ulang. Iya, biar nggak lewat masa edarnya udah habis, tiba-tiba ngocok-ngocok petugas di cepet gitu kan nggak bisa juga. Kalau misalnya nanti udah habis, saya lewat 5 tahun itu. Tentu saja produknya kalau lebih dari yang masa edarnya, misalkan hari ini dia udah habis masa berlakunya tapi baru ngajuin, mungkin sebenarnya harus mengajunya sebelum masa habis selesai. Tapi kan karena butuh lama, kemudian ada evaluasi mungkin atau apa lewat, tentu saja ada sanksinya adalah dikatakan produk tersebut kalau misalkan tidak ada izin edarnya dikatakan produk yang ilegal. Yang kedua, nomor pendaftarannya akan berubah. Keuntungannya untuk para pelaku usaha kalau misalkan dia mengajukan izin edar sebelum masa berlakunya habis, nomor izin edarnya sama. Jadi akan tetap, tapi kalau misalkan masa izin edarnya habis, kemudian pelaku usahanya mengajukan, itu nomor izin edarnya yang tadi MD sih diikuti dengan 12 atau 15 digit angka untuk saat ini, itu berubah. Nah, nanti ruginya siapa pelaku usaha? Karena kan nanti di label, ya katakanlah label ini, labelnya, ada izin edarnya, MD sekian. Dia udah cetak kemasannya banyak banget tuh, berapa karton gitu. Kalau misalkan nomor MD-nya berubah, yang rugi siapa? Pelaku usaha. Makanya kami menyarankan sebelum 6 bulan sebelum habis masa berlakunya kita himbau untuk melakukan pengajuan perpanjangan izin edar. Jangan lupa untuk perpanjangan sebelum masa berlakunya habis. Iya, betul. Terus misalnya ada kawan pajak nih yang ingin mengajukan izin edar, kira-kira berkas yang harus disiapkan itu apa aja? Izin edar, ini konteksnya pangan olahan ya? Karena nanti kalau misalkan produk yang lain akan berbeda gitu. Tapi ini karena fokusnya kita ke pangan olahan dulu ya, Mas Yasid ya. Untuk prosesnya, saya jelaskan dulu prosesnya, bahwa untuk izin edar pangan olahan di Badan POM, pelaku usaha ini harus mengajukan dulu izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Nanti melalui OSS, online single submission, di situ mengajukan izin penerapan CPPOB. Syarat yang dibutuhkan ketika nanti akan mengurus sertifikasi CPPOB itu adalah yang pertama peta lokasi. Peta lokasi ini nggak harus digambar yang kayak kalau undangan nikah itu loh, kan ada peta lokasi tuh biar daftar tamu undangannya nggak nyasar ya. Nah, kita nggak harus seperti itu, tapi kita misalkan screenshot GPS ditempel dalam Word mungkin itu boleh. Google Map bisa. Google Map boleh gitu. Kemudian layout bangunan ini kita harus digambar karena kita menilai biar evaluator itu bisa menilai apakah ada risiko terjadinya kontaminasi silang baik dari pelaku usaha maupun antar bahan jadi maupun bahan baku atau bahan setengah jadi. Itu biar kita tahu bahwa alurnya karyawan pekerja ini gimana sih. Itu makanya perlu digambar. Kemudian berkas yang selanjutnya harus disiapkan oleh pelaku usaha adalah dokumen mutu atau kita kenal SOP. Tapi untuk SOP ini biasanya kan kalau UMKM, mohon maaf, mungkin ada yang kurang mengerti atau yang kurang paham, apalagi dokumen mutu ini cukup banyak yang kita minta. Tenang saja Mas Yazid, kita juga dari Lokal POM Banyumas sudah membantu menyiapkan dokumen mutu ini. Kita bisa berikan masternya, nanti bisa diedit sesuai dengan kebutuhan dari pelaku usaha. Kemudian dokumen selanjutnya yang disiapkan adalah deskripsi bahan. Jadi misalkan
Kalau pelaku usahanya bikin nugget ayam, daging ayamnya berapa persen, mungkin ada tepung, kemudian ada bahan tambahan yang lain disampaikan di situ, biar kita menilai apakah memang bahan tambahan ini, bahan baku ini memang boleh digunakan dalam proses produksi tersebut, gitu. Kemudian alur proses produksi ini digambarkan, dijelaskan dalam secara skematis, maksudnya urutannya gimana sih dari bahan baku sampai produk jadi itu selesai digambarkan. Nggak perlu menjelaskan secara detail pelaku usaha karena yang penting adalah kita dari Badan POM terutama evaluator bisa melihat oh proses-proses produksinya itu seperti ini. Gitu. Jadi dokumen yang dipersiapkan itu untuk tahapan pertama adalah pengajuan izin penerapan CPPOB. Jika pelaku usaha sudah mendapatkan izin penerapan CPPOB itu atau izin sertifikat CPPOB itu, pelaku usaha bisa mendaftarkan produknya ke Badan POM melalui OSS juga. Gitu. Nomor izin edarnya ini diajukan, yang dibutuhkan dokumennya tergantung dari kategori risiko dari produknya. Apakah menengah rendah, menengah tinggi atau tinggi karena masing-masing syaratnya berbeda nih Mas Yasid. Kalau menengah rendah itu saya contohkan aja keripik ya misalkan itu nggak diwajibkan melampirkan hasil uji lab itu nggak harus. Tapi kalau menengah tinggi eh, nggak harus kalau menengah tinggi itu nggak harus karena menengah tinggi saya contohkan adalah SNI produk SNI itu kan wajib SNI dia sudah menguji produk akhir gitu itu nggak diwajibkan. Dokumen yang pasti disiapkan adalah rancangan label. Karena kita mengevaluasi labelnya. Ada beberapa desain label atau yang informasi yang ada dalam label itu memang nggak boleh. Kita mengacunya ke PP 69 tentang iklan dan label pangan. Kemudian tentu saja karena ini adalah proses yang istilahnya negara punya, harus ada pelaku usaha harus membayar ke negara dalam rangka proses perizinan produk itu. Cukup waktu bayarnya adalah waktu proses pengajuan pendaftaran izin edar. Kalau tadi di CPPOB, izin penerapan CPPOB ini, pelaku usaha nggak diminta untuk membayar apapun, tapi waktu mendaftarkan produknya, pelaku usaha harus membayar karena nanti bukti bayarnya diupload, diupload gitu. Berapa besarannya nanti mengacu ke peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2017. Itu sekitar berapa? Nah, kali ada yang Sekitar penasaran nih. Rentangnya sekitar rentangnya paling murah kalau saya nggak karena kalau di pangan olahan Mas Yesi itu tuh ada sekitar 16 kategori pangan. Masing-masing berbeda. Paling tinggi itu 3 juta itu untuk kategori minuman beralkohol. Ini paling rendah sekitar 200.000. Tapi kalau dibilang rata-rata ya sekitar 300 sampai 500.000 per kategori dari produknya. Dan itu untuk pendaftaran baru. Nanti kalau memperpanjang lebih turun lagi. Sebelum kita lanjut perbincangan kita, Iya. kita bisa minum dulu Pak ini. Nggak boleh. Sudah disediakan nih. Alhamdulillah ini Mas Yasin menawarkan minum. Saya harus juga dong. Oke, alhamdulillah kita lanjut ya Pak. Iya. Kalau misalnya masyarakat sudah ini mengajukan, nanti untuk proses secara singkat di BPOM-nya itu gimana ya? Tahapan apa yang diteliti mungkin? Nah, kalau tadi secara umum saya menjelaskan adalah proses dari alur pendaftaran izin produk. Jadi dari izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan izin edar. Lalu setelah produk itu beredar, ya pasti kita akan melakukan pengawasan juga. Nah, bedanya nanti kalau tadi ada informasi yang kurang, kalau misalkan di menengah rendah itu kita akan minta sertifikat, ada pemenuhan komitmen. Artinya, ya istilahnya kita kan dalam hal ini pemerintah sekarang membantu para pelaku usaha. Perizinannya itu dipermudah. Jadi CPPOB ini cara produksi izin penerapan CPPOB ini nggak harus kita datengin ke tempat pelaku usahanya, tapi kita semuanya by online, jadi cuman evaluasi dokumen aja.
evaluasi dokumen aja nanti bisa dikeluarkan. Nah, kalau udah keluar langsung lanjut ke nomor izin edar. Nah, dalam rentang 1 tahun setelah dikeluarkannya izin penerapan CPPUB ini tadi, pelaku usaha harus berkomitmen untuk melaksanakan eh, proses cara produksi pangan olahan yang baik ini dengan baik gitu. Nah, kalau misalkan ditemukan adanya tindak pidana yang melanggar atau apa, bisa jadi itu izin penerapannya kita cabut. Bisa Gitu. dicabut ya. Iya, bisa Waktu-waktu dicabut. bisa dicabut. Sewaktu-waktu. Jadi karena kan kita sistemnya sekarang mempercayakan ke pelaku usaha, makanya kita himbau memberikan data dan apapun dokumen itu dengan sahih dan benar. Jadi takutnya memang kan nanti yang rugi pelaku usaha sendiri. Lebih baik kita awal himbau daripada nanti di tengah-tengah ada yang salah kan kasihan juga pelaku usaha. Terus dalam melakukan proses bisnisnya, kira-kira kendala apa aja yang ditemui dari Lokapong ini? Kalau selama ini, kalau misalkan dari para pelaku usaha nih, kalau ketika mengajukan izin edar, biasanya mereka itu mengeluh tentang lahan. Biasanya kan bayangannya ini kalau mau didaftarkan ke Badan POM, pasti industri yang besar. Industri yang besar, padahal enggak gitu. Eh, dari sarana prasarana biasanya mengeluh, saya nggak punya bangunan yang besar gitu. Karena untuk perizinan di Badan POM yang MDML ini berbeda dengan PIRT. Jadi PIRT adalah masih boleh menyatu dengan dapur rumah tangga. Nah, kalau dalam Badan POM harus terpisah dengan dapur rumah tangga. Nah, sekarang dapur terpisah kan bayangannya harus ada bangunan tersendiri tuh. Nah, di komplek yang tinggal di perumahan juga boleh sebenarnya, tapi harus terpisah. Memang ada ruangan khusus tersendiri untuk proses produksi. Nanti layout bangunannya kalau misalkan bingung atau apa, aku usaha juga bisa konsultasi langsung ke kami kalau kamu datang langsung gitu. Kendalanya itu. Kemudian eh, dulu itu di persyaratan awal mungkin panduan mutu kita nggak saklek banget, tapi sekarang harus memang kendalanya adalah di panduan mutu. Jadi banyak pelaku usaha UMKM yang mengerti cara bikin panduan mutu SOP itu gimana sih gitu kan. Akhirnya ya gitu kita akhirnya berikan istilahnya masternya atau kita bantu soft filenya biar nanti sesuai dengan kebutuhan. Kendala yang ketiga mungkin dari pengujian produk. Dulu kan ada harus melampirkan uji produk hasil produk akhir. Sekarang menengah rendah nggak diwajibkan nih, nggak diwajibkan. Tapi minimal meskipun nanti setelah keluarnya izin edar, minimal 1 tahun sekali pelaku usaha harus mengujikan produknya untuk memastikan keamanan mutunya si produk itu. Lebih banyak dan dibilang mahal gitu kan. Ada yang bilang biayanya mahal padahal mungkin karena mahal karena nggak tahu ya gitu. Atau mungkin karena ada biro jasa ada biro jasa atau memanfaatkan itu padahal nggak Oh sama iya, sekali gitu. lewat pihak ketiga ya, pihak lain. Iya, nah, ya gitu ya. Atau ada calonnya gitu. Terus mungkin tadi udah sempat disinggung sedikit tentang kira-kira mitigasi resiko mengatasi kendala tersebut saja. Barangkali ada yang belum disebutkan tadi. Nah, tadi mitigasinya tadi ya. Kalau yang kalau terkait dengan sarana dan prasarana, yang penting adalah terpisah, kemudian satu ruangan yang memang mencukupi standar minimalnya terpenuhi. Itu kita biasanya kalau mau renovasi bangunan atau apa disarankan konsultasi dulu untuk meminimalisir adanya biaya yang dikeluarkan. Yang tidaknya standar minimalnya terpenuhi. Eh, kita himbau kalau para pelaku usaha kalau terkait sama bangunan konsultasikan aja dulu, terutama kalau yang ingin renov atau apa, biar kita bisa memilihkan solusi yang terbaik demi apa ya, kalau terkait sama biaya kan pasti pelaku usaha pasti ngeluh juga. Itu kemudian terkait dengan pengujian produk di laboratorium pengujian di wilayah Banyumas kan belum banyak. Kita ada kerjasama dengan pihak Universitas Jenderal Sudirman. Kita memfasilitasi, kemarin kita ada bentuk MOU dengan Universitas Jenderal Sudirman. Kalau misalkan ada pelaku usaha yang ingin mengujikan produk, jika mereka mampu, kita arahkan ke sana. Daripada nanti produknya dibawa nih ke Semarang atau apa kan lumayan biaya ongkos juga ya. Kita arahkan ke sana. Kemudian tadi yang SOP kita siapkan
yang istilahnya masternya nanti tinggal diedit-edit kayak gitu. Tidak ada beberapa lah itu. Dan ada pendampingan langsung juga. Kita dari Badan POM, terutama Lokapom Banyumas, setiap tahun kita ada pendampingan UMKM untuk istilahnya mempercepat proses perizinan one day service khusus yang menengah rendah itu kan pasti 1 hari keluar. Jadi kita datangkan tim dari pusat, kita undang para pelaku usaha yang memang sudah mengajukan berkas lengkap, kita datangkan tim pusat, evaluator, di hari itu keluar izin Langsung. langsung. Oke. Iya, terus saya juga penasaran nih Pak. Saya kan sering lihat produk itu ada tanggal kadaluarsanya. Itu yang ngeluarin BPOM atau gimana? Tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa kita nggak nggak mengeluarkan tanggal kadaluarsa produk itu ya. Yang memastikan bahwa keamanan mutu produknya itu adalah yang tahu adalah si industrinya, si pelaku usahanya. Jadi yang mencantumkan ya pelaku usahanya. Kita nggak bilang, oh ini tanggal expired date-nya 1 tahun ya. Terus besok lagi ini expirednya 2 tahun ya gitu. Enggak, karena ya tergantung dari pelaku usaha itu menjamin stabilitas bahwa produk itu aman sampai tanggal berapa itu adalah industrinya. Yang tahu barangnya dewek ya pelaku usahanya, bukan gitu, gitu. Berarti bukan dari Lokapomnya. Iya, gitu. Terus mungkin terakhir ini Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan ke kawan pajak semuanya. Untuk kawan pajak khususnya di daerah Banyumas mungkin ini juga akan dilihat dari seluruh Indonesia kali. Iya. Ini menjelang Natal dan Tahun Baru pasti banyak pangan ya bukan hanya pangan sih sebenarnya, tapi komoditi obat dan makanan yang banyak promosinya mungkin ya. Gitu. Kami menghimbau para konsumen untuk menjadi konsumen yang cerdas dan bijak di masa sih. Apa sih konsumen yang cerdas dan bijak ini? Kita himbau untuk selalu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Cek kemasannya apa? Pastikan kemasannya tidak penyok, rusak, atau apa. Karena kebanyakan kalau misalkan, kalau Mas Yasi sendiri lihat di retail, ya produk-produk yang kaleng lah, itu kan ada resiko penyok besar, ada, kemudian berkarat juga mungkin ada. Jadi cek kemasannya, kemudian cek labelnya. Baca informasi yang tertera pada label karena mungkin ada konsumen yang sesuai dengan asupan gizinya atau ada peringatan-peringatan tertentu yang memang konsumen itu hindari misalkan alergen. Jadi cek labelnya. Kemudian cek izin edar dari Badan POM. Masyarakat ini bisa mengeceknya melalui aplikasi dengan mengunduh dan menginstal lewat Play Store itu di Bepom Mobile. Itu nanti tinggal masukkan kode registrasinya, MD, sekian-sekian. Nggak perlu menuliskan MD-nya langsung, digitnya angka aja. Itu nanti keluar, oh ini diproduksi oleh siapa, kemasan berapa. Itu cara mengecek izin edarnya, kemudian cek kadaluarsanya. Terutama kan kalau misalkan menjelang Natal dan Tahun Baru ini banyak bingkisan mungkin ya, kartel gitu. Udah sampai di rumah, si ibu jangan dibuka sayang buat lihat-lihat aja, buat lengan gitu ya. Akhirnya diawet-awetin sampai tahun depan, ternyata expired date-nya bulan depan. Jadi sebelum mengkonsumsi, cek kadaluarsanya dulu dan bahkan membeli, jangan sampai tergiur nih beli 1 bonus 3 bahkan. Jadi cek pastikan kadaluarsanya karena kalau misalkan sudah lewat kadaluarsa, yang salah yang konsumen karena kadaluarsa ini kan yang menjamin adalah industrinya. Selagi disimpan sesuai dengan petunjuknya, disimpan di lemari pendingin kah, di suhu ruang kah, atau di freezer seperti itu. Jadi konsumen yang bijak itu penting dengan cara cek kemasan, cek label, izin edar dan kadaluarsa. Gitu nanti kalau Mas Edit mau beliin buat pacarnya, pastikan dulu tuh cek gitu. Dan sampai ngasih ke pacarnya tuh, udah berkeluar belum Mas? Belum. Belum. Masih saja Pak. Belum. Jadi ini nggak diklanin ya? Nggak ada. Nggak ada. Nanti beda tempat. Oh, beda tempat. Ya, beda topik pembicaraan. Mungkin di kesempatan berikutnya. Iya. Gitu, Mas. Oke, demikian kawan pajak bincang-bincang kami bersama dengan Bapak Rahmat Hidayat dari Lokapom Kabupaten Banyumas. Terima kasih kepada Terima kasih juga Mas ya sudah mengundang kami dari Lokapom Banyumas. Terima kasih kepada Pak Rahmat. Oke, sampai jumpa di podcast Ngapak 521 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.